ibu nggak sempat hadir. Biasanya dia selalu hadir di setiap premier film saya, dan kali ini dia nggak hadir. Jadi ya, film ini bisa persembahkan untuk ibu saya sih. Ibu sih. Tanpa berlama-lama lagi kita akan segera berbincang-bincang dengan para cast yang luar biasa dan juga para kreator ya. Ini yang pertama untuk Pak Diras Arwani ya, atau Pak Keke. Ini Pak, dari total biaya yang dikeluarkan untuk produksi film Siksa Neraka ini Pak, kira-kira Pak yang paling besar alokasinya untuk apa Pak, kira-kira Pak? Kos biaya paling besar pastinya CGI ya. Kelihatan ya Pak ya. Itu pasti CGI, dan CGI-nya kan kita bukan bicara 5-10 menit, ini setengah film ke belakang semua CGI kita ya kan. Kita optimalkan di CGI-nya untuk film ini. Dan tadi kalau nggak salah tadi tujuan utama tadi itu Bapak kata waktu tadi kita tanya ke teman-teman yang nonton apa gimana perasaannya, kata tobat gitu, kayak itu kayak kata paling banyak dikeluarin sama teman-teman sini itu ya. Dan saya lihat tadi banyak yang nangis juga karena emosional, karena sedih kan. Ya. Iya, dan Pak Diras ini seperti film di company yang lainnya Pak, apakah film Siksa Neraka ini akan juga tayang ya di negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura atau Brunei Darussalam Pak? Iya, akan tayang tapi nggak serentak. Tidak serentak ya. Indonesia dulu, tanggal 14 Desember di Indonesia. Ya, mulai 14 Desember kita akan saksikan bersama-sama ya film Siksa Neraka tayang di seluruh bioskop yang ada di Indonesia. Boleh tepuk tangannya untuk Pak Keke sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ditanya perasaan ya gimana ya, masih berduka sebenarnya karena kan barusan minggu lalu ibu saya almarhum meninggal dunia wafat. Kalau dari perasaannya pasti masih berduka, dan ini juga sebagai pengingat kita semua gitu, terutama saya sih yang udah berjibaku membuat film ini, dan ternyata ibu nggak sempat hadir. Biasanya dia selalu hadir di setiap premier film saya, dan kali ini dia nggak hadir. Jadi ya, film ini bisa persembahkan untuk ibu saya sih. Ibu sih. Ya semoga banyak berbahagia dari film ini, mengingatkan kita yang ada siksaan yang menanti kita atas dosa-dosa kita berbulan gitu kan. Saya juga menangkap ini juga untuk supaya mengingatkan betapa pedihnya, sakitnya siksaan nanti gitu kan, kita di Allah misalnya ya Rasulullah Zalik yang sampai kita merasakan siksaannya yang pastinya nggak akan tahan dari semua orang ya. Itu sih, semoga perasaannya sedih tapi juga bahagia juga ini udah bisa selesai dan bisa dipersembahkan untuk rakyat Indonesia dan juga yang lain. Film ini tadi kita menyaksikan ya, banyak sekali kita tadi kutipan-kutipan terjemahan dari ayat suci Al-Quran yang ditayangkan ya Mas ya, yang ditampilkan. Jadi kira-kira pesannya apa sih Mas, kira-kira yang ingin, pesan utama yang pengen disampaikan? Ya demi masa ya, demi waktu kita sebenarnya kita orang-orang yang merugi kalau kita nggak manfaatin waktu kita sebaik mungkin di waktu lagi masih hidup gitu ya. Don't take it for granted lah, waktu yang satu hal nggak bisa dibeli, jadi never wasted. Baik, boleh tepuk tangannya sekali lagi untuk Mas Anggi ya. Dan selanjutnya kita akan juga berbincang-bincang ya dengan penulis skenario dari film Siksa Neraka, Mbak Lele Laila. Mbak Lele Laila, gimana Mbak setelah akhirnya ya, gimana sih kalau boleh tahu ceritanya awal tertarik dengan komik Siksa Neraka dan akhirnya berjodoh dapat mengadaptasi komiknya menjadi sebuah skenario film, gimana kalau boleh diceritain prosesnya awalnya Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Jadi saya ikut nonton, jadi saya masih terbawa terharu. Saya ingat banget pertama kali Pak Diras posting di Instagram sama kayak Siksa Neraka. Saya lihat terus saya bilang, harus saya nih yang nulis. Tapi terus berbulan-bulan kita tidak bertemu ya Pak, sampai tiba-tiba suatu hari jodoh datang dengan sendirinya. Pak Diras terus menghubungi, Lele boleh ketemu. Saya cuma bilang waktu itu
harus si Samraka yang dia tawarin ke saya. Dan habis itu alhamdulillah tiba-tiba dia nawarin Samraka. Tapi waktu itu saya juga bilang sama Dara, jujur ini kan dari komik ya, waktu itu belum ada narasinya kira-kira mau bikin apa. Saya butuh waktu Pak, kayak terima kasih Pak Dara waktu itu ngasih cukup waktu dan ngasih kesempatan buat saya buat gimana sih kita mau bikin film apa gitu. Waktu baca, akhirnya saya baca ulang komik itu, terus yang saya ingat tuh bukan cuma komik itu, tapi saya ingat waktu Abi, bapak saya, itu ngasih komik itu waktu kecil gitu. Terus kayak akhirnya ini agak emosional ya, karena sebenarnya kayak saya hidup bersaudara 5, jadi kalau tadi 4, sebenarnya saya hidup bersaudara 5, terus habis itu ini tuh untuk pertama kali kayak surat cinta buat bapak saya gitu. Terima kasih Abi karena pernah ngajarin neraka sahabat kita gitu, kayak takut sama neraka. Tapi juga mikir kayak nanti kalau misalnya ternyata dosa-dosa kita terus habis itu nggak bisa ditanggung kan sama Abi juga harus ditanggung sama diri kita sendiri, terus gimana gitu. Jadi akhirnya saya waktu itu datang dengan sebuah sinopsis yang saya bilang sama Pak Dera coba boleh nggak baca sinopsisnya gitu. Ini cerita ini mungkin semoga bisa menyentuh banyak orang, karena kita sering kali yang tadi yang bilang kita mungkin nggak punya waktu dan kita luput sekali kesalahan-kesalahan yang mungkin kita anggap kecil, kita bohongin orang atau habis itu kayak kita fitnah orang terus sampai orangnya kemudian sakit hati. Nah itu yang kemudian kita mau capture dan gimana rasanya orang tua yang habis itu harus kehilangan anak-anaknya kalau misalnya berkala dulu. Oke, terima kasih Mbak Lela ya. Halo, selamat malam semuanya. Perkenalkan, aku Rizky Farel. Aku berperan sebagai Sai. Halo, assalamualaikum semuanya, selamat malam. Waalaikumsalam. Perkenalkan, aku Ratu Sofia berperan sebagai Tias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kisha Alvaro. Saya berperan sebagai Fajar. Halo, selamat malam semuanya. Nama aku Naila Purnama dan aku berperan sebagai Aziza. Assalamualaikum, selamat malam. Saya Astri Nurdin berperan sebagai ibu 4 anak ini. Banyak anaknya ya. Selamat malam, saya Ari Wahab, saya berperan sebagai Syakir, suami dari ibu dan ayah dari anak-anak Badung ini. Susah banget diatur, bingung pun, rasain loh. Apa ya, maaf, aku nggak Badung, sorry. Ternyata ayah ya, anaknya yang terawal di rumah kalau dilihat alim-alim semua, ternyata menyimpan rahasia terpendam ya. Serba salah ya, harus keras atau harus lembek gitu kan, dikerasin malah Badung di luar ya kan, serba salah jadi. Oke, kalau gitu ini untuk teman-teman ya, Ratu Sofia, Naila Purnama, Kisha Alvaro dan juga Rizky Farel ya. Ini boleh dong diceritain gimana perasaannya waktu pertama ya tuh. Udah kena siksa. Nggak ada maksud jahat tuh, nggak ada maksud jahat. Gimana perasaannya teman-teman yang di belakang ya, teman-teman S ya. Ini kita kalau di sini ini dari panitia aku nyebutnya di sini pemain-pemain muda sama pemain senior kalau di sini guide-nya ya. Untuk yang pemain-pemain muda dulu ya. Untuk yang pemain-pemain muda nih tadi Ratu dan teman-teman, gimana perasaannya waktu kalian pertama kali ditawarin untuk ikut mungkin proses casting atau screen test dari film Siksa Neraka? Gimana perasaannya? Mungkin dari Ratu dulu boleh? Ya, aku izin jawab ya Kak. Ya, jadi waktu itu tuh aku disuruh screen test di company. Itu aku masih ngebaca sedikit banget scene-nya. Terus selebihnya itu aku disuruh improvisasi gimana perasaan aku ketika aku melihat saudara-saudara aku disiksa di neraka kayak gitu. Terus ternyata aku lolos dan waktu aku baca seluruh skenario-nya, aku shock banget ngebaca ceritanya gitu ya, karena kayak aku nggak bakal expect sesadis itu dan semenyedihkan itu sih. Dan aku sangat bangga juga ikut berpartisipasi di film ini. Kamu kan satu-satunya yang nggak disiksa di sini ya, film Iya. ini ya. Oh, tadi menyaksikan teman kakak dan adiknya disiksa ya. Dan gimana kebayang nggak sih kamu waktu baca skenario atau pertama kali ditawarin nggak gitu? Iya, aku
aku benar-benar kebayang banget rasanya kayak gimana kalau ngelihat saudara-saudara kita disiksa di neraka, dan aku di situ harus membayangkan diri aku yang melihat itu sendiri. Itu benar-benar menyedihkan banget. Even waktu aku syuting pun itu benar-benar capek banget, menguras tenaga juga. Dan untuk Naila, Kisha sama Rizky mungkin ya, yang waktu kalian akhirnya screen test dan lain-lain akhirnya sampai masuk sebagai main cast dari Siksa Neraka ini, dan kalian adalah dapat peran di sini ya yang akan yang disiksa. Gimana perasaannya waktu itu? Mungkin dari Rizky dulu mungkin ya. Perasaan aku sendiri sih ketika menerima proyek ini ya pertama senang banget tentunya, dan setelah aku baca ceritanya dan aku screen test, waktu screen test dulu aja deh itu aku lumayan capek banget dan menguras energi banget. Jadi aku sama teman aku sempat ngomong, ini kalau kita terima ini kita pasti bakal capek banget sih, soalnya dari naskahnya pun itu memang beneran disiksa. Aku masih ngebayangin aja nih, belum ngelakuin, itu udah secapek itu mas. Dan setelah syuting lebih sih capeknya. Dan kalau untuk Naila dan mungkin Kisha ya, perasaannya boleh diceritain nggak sih kalian berdua ya, kalau kalian berdua perasaannya waktu kalian menjalani waktu take adegan yang cukup bikin teman-teman di sini pengen tobat tadi, gimana perasaannya? Boleh mungkin makanya dioper ya, silakan dari Kisha dulu boleh. Ya sebenarnya melanjutkan jawaban Rizky tadi, dari menjalani adegannya sendiri aku selalu melihat korelasi tidak akurat gitu. Jadi bisa contoh di adegan ini ada ini dari surat Al-Humazah, ini dari surat kebetulan saya kan dosa yang paling sering dilakukan oleh manusia ya. Apa itu? Ya, itu zina. Zina itu dosa yang kadang kita nggak sadari tapi kita lakuin gitu. Nggak sadar. Kalau gini baru sadar ya. Ini sadar. Hilaf. Oh, iya. Ya, kalau menjalani sendiri sih yang pasti ya capek banget, capek. Tapi juga jadi tantangan tersendiri juga buat aku karena ya ini film pertamaku di horor, dan juga film pertamaku yang ada adegan-adegan yang bisa dibilang gore nggak sih maksudnya, adegan-adegan sadis penyiksaan gitu. Dan aku emang pecinta film gore gitu, jadi yang biasa nonton tiba-tiba aku harus memerankan adegan menjadi ibaratkan tanda kutip korbannya nih di film ini. Seru sih. Senior dulu. Ya pertama ditawarin aku ada tiga faktor ya. Pertama aku emang tahu sekali komik Siksa Neraka ini, kebetulan pas zaman SD, kita keluar SD aja udah banyak banget yang buat kayak gituan gitu. Jadi ini lumayan jadi komik favorit kita dari zaman dulu. Nah kedua, pas aku baca ceritanya sinopsis segala macam, aku ngerasa ini akan menjadi salah satu film terberatku gitu loh, untuk scene-nya, skripnya, cerita segala macam. Karena dan aku juga ngerasa aku pengen menerima ini karena selama ini aku belum lagi menerima cerita-cerita yang dalam seperti ini gitu loh. Karena ini ceritanya dramanya sangat sedih, sangat tragis. Jadi benar-benar perlu kayak menyiksa batin dan mental banget. Jadi aku akan ngerti cerita seperti ini. Jadi emang aku pengen cerita seperti ini, makanya aku ambil. Dan ketiga, aku belum pernah kerja sama salah satu sutradara terbaik Indonesia, Anggi Umbara. Dan Pak Diras juga. Dan akhirnya sempat ketemu, cuman aku bilang sama Pak Diras, Pak, ini secara drama sih udah oke nih, Pak. Cuman CGI-nya gimana? Cuman Pak Diras menjanjikan bahwa kita benar-benar fokus untuk CGI-nya supaya ntar nanti penonton juga tidak kecewa lah untuk menonton film ini, karena aku merasa emang dramanya udah kuat di film ini. Dan syukur banget, jadi kita juga banyak workshop, jadi udah latihan segala macam. Jadi emang banyak banget adegan nangisnya tuh nggak cuma sekali gitu loh, ya kan? Setelah kehilangan semua tuh udah ceritanya udah bener-bener kita kelelahan. Apalagi kita kan pas banget pas syuting itu banyak dilakukan di scene malam gitu loh. Jadi istirahatnya kurang dan
musimnya juga lagi banyak musim hujan segala macam, dan saya berharap mudah-mudahan apa yang kita lakukan kemarin, perjuangan dan pengorbanan kita bisa menjadikan sebuah film yang bisa bermanfaat buat semuanya lah, insya Allah. Oke, terima kasih Mas Arjo ya. Mbak Astri, gimana perasaannya? Kalau tadi kita lihat di film ini ya, kayaknya Mbak Astri lebih banyak nangisnya daripada apa namanya, Mbak? Hah? Daripada ngomongnya ya. Gimana Mbak, apa namanya, mendapatkan feel bisa apa namanya menghadapi kehilangan 3 orang anaknya sekaligus di film ini, prosesnya gimana Mbak? Proses mendapatkan feel-nya itu loh, gimana Mbak? Prosesnya ya, saya benar membayangkan ini keluarga saya sendiri ya. Saya kehilangan keluarga saya sendiri, dan kehilangannya itu dengan cara yang tidak wajar gitu ya, bukan yang meninggal wajar gitu. Jadi itu yang saya bayangkan, dan kalau itu terjadi di keluarga saya, min zalik knock on wood 3 kali 1000 kali, nggak kebayang sih sedihnya kayak gitu. Jadi mungkin bisa dilihat ya sedihnya saya di film kayak gitu, karena saya benar ngebayangin keluarga saya sendiri yang pergi meninggalkan saya dengan cara yang tidak wajar. Di film ini juga saya belajar bahwa sebenarnya nggak ada sih anak nakal, adanya mungkin orang tua yang salah mendidik. Benar nggak sih? Kalau misalnya kita, bisa jadi bapak yang terlalu keras menyebabkan anak-anak menjadi tubuh yang ya yang itu kelihatannya baik ternyata enggak gitu kan. Dan yang kita benar kan, yang kita anggap ini kayaknya nggak membanggakan orang tua, ternyata inilah yang anak soleha gitu kan. Jadi di skripnya itu saya membaca banget, saya rasa sih tidak ada anak yang nakal, hanya yang ada itu salah mendidik orang tua aja. Orang tua salah mendidik maksudnya. Ya semoga hikmah dari film ini bisa kita petik, jangan sampai kita mengulangi kesalahan yang sama. Kita jalankan hidup sebaik-baiknya supaya menjadi orang baik dan jauh dari siksa neraka. Amin ya. Amin ya Rabbal.